Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Kalian semuanya sehat? Oke, Bu Lucia berharap kalian semuanya sehat. Tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Nah, terlebih dahulu kalian harus bisa mengidentifikasi cerita fantasi itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis cerita fantasi itu seperti apa. Kemudian kalian juga harus bisa membedakan tentang cerita fantasi, karena menurut jenisnya cerita fantasi itu ada dua. Kemudian kalian juga harus memahami bagaimana karakteristik cerita fantasi itu. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang karakteristik cerita fantasi agar kalian nanti bisa membedakan jenis-jenis cerita fantasi. Kemudian Bu Lucia mengharapkan kalian nanti bisa menciptakan sebuah cerita fantasi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Nah, unsur pembangun cerita fantasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah tema. Jadi setelah kalian itu nanti memahami cerita fantasi itu seperti apa, maka kalian harus memahami terlebih dahulu tema dari cerita fantasi itu apa. Yang dimaksud dengan tema itu adalah dasar cerita ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengambil pesan moral yang terdapat dari cerita fantasi tersebut yang bermanfaat untuk kita, paling tidak untuk kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menentukan tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokoh dalam cerita fantasi tersebut. Kemudian bagaimana karakternya. Dan yang keempat, kalian bisa pula menentukan latar atau settingnya. Nah, latar atau setting itu ada latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Kemudian kalian juga bisa menentukan alurnya atau jalan ceritanya. Nah, alur itu ada 3. Kalian pernah mempelajari bahwa alur itu macamnya ada alur lurus atau alur maju, kemudian alur flashback dan alur campuran. Kemudian kalian juga harus menentukan terlebih dahulu sudut pandang dari cerita fantasi tersebut. Yang dimaksud dengan sudut pandang itu adalah bagaimanakah kedudukan si pengarang dalam cerita tersebut. Apakah sebagai orang ketiga ataukah sebagai orang pertama. Kemudian kalian juga harus menentukan gaya bahasa yang kita gunakan dalam menulis cerita fantasi tersebut. Anak-anak, ini karakteristik cerita fantasi itu seperti ini. Sehingga nanti kalau kalian membaca sebuah cerita fantasi, maka kalian harus melihat unsur-unsurnya seperti ini. Unsur-unsur dalam cerita fantasi itu disebut juga dengan unsur intrinsik ya. Nah, jenis cerita fantasi itu ada 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang dimaksud dengan cerita fantasi total itu adalah cerita fantasi yang berisi khayalan pengarang ya. Jadi murni khayalan si pengarang. Bisa dikatakan cerita ini merupakan cerita khayalan. Nah, kemudian yang kedua yaitu cerita fantasi irisan. Nah, kalau cerita fantasi irisan ini kalian sebagai pengarang cerita fantasi tersebut bisa menggabungkan dari hasil imajinasi kalian sendiri dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang perlu kalian pahami pula yaitu struktur cerita fantasi. Jadi kalau kita akan membuat sebuah cerita fantasi, maka strukturnya itu adalah yang pertama orientasi, kemudian yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan orientasi? Apabila sang pengarang itu memperkenalkan para tokohnya, kemudian di manakah latarnya, kemudian siapakah nama-nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, maka ini disebut dengan bagian orientasi. Kemudian yang kedua yaitu bagian komplikasi. Di sini si pengarang akan menampilkan masalah sampai pada klimaksnya. Nah,
tadi Bu Lucia sudah menjelaskan tentang alur cerita, ya. Kita bisa membuat alur cerita itu dari peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C sampai selesai. Nah, kalau ini urut, ya, maka ini kita sebut dengan alur lurus. Tetapi kalau kita balik, ya, dari sebuah kejadian, kemudian kita bercerita tentang latar belakangnya sampai terjadi peristiwa tersebut, ini kita sebut dengan alur flashback, atau bisa juga merupakan perpaduan keduanya. Nah, kalau seperti ini kita sebut dengan alur campuran. Biasanya, ya, di dalam sebuah cerita itu terdapat konflik. Maka konflik antara tokoh yang baik atau tokoh protagonis dan tokoh yang tidak baik atau itu disebut dengan tokoh antagonis, maka bagian cerita ini kita sebut dengan bagian komplikasi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagian resolusi dari permasalahan, ya, yang menjadi konflik dari tokoh protagonis dan tokoh antagonis ini nanti akan terjadi bagian resolusi, yaitu pemecahan masalah dari konflik tersebut. Nah, nanti dari adanya resolusi ini nanti akan kita berikan pula amanat atau pesan-pesan yang diungkapkan secara implisit atau secara eksplisit. Nah, untuk pesan atau amanat, Bu Lucia berharap kalian nanti dalam membuat cerita, ya, pesan yang kita selipkan itu yang bermanfaat bagi kita semua. Karena kita siswa SMP Kebon Dalem, ya, kita sudah memahami apa itu dimaksud dengan choice atau karakter choice, maka Bu Lucia berharap kalian nanti dalam membuat cerita fantasi di dalamnya terdapat karakter choice. Masih ingat apa yang dimaksud dengan choice? Choice yaitu karakter cerdas, O-nya itu otentik, iman pada penyelenggara ilahi, dan solider. Nah, anak-anak, saya berharap masing-masing kalian, masing-masing pribadi itu bisa membuat sebuah cerita fantasi atau cerita yang isinya merupakan hasil imajinasi seorang pengarang. Kalian saya beri kebebasan untuk berimajinasi. Temanya silakan kalian tentukan sendiri, yang pilihlah yang bermanfaat bagi kita dan ada kaitannya dengan karakter choice yang sudah Bu Lucia sampaikan tadi. Nanti Bu Lucia memberikan contoh, ya, hasil karya dari kakak kalian, ya, berbentuk komik animasi, dan bisa juga berbentuk tulisan narasi paragraf-paragraf, dan nanti hasilnya yang baik akan saya pilih dan akan saya muat di majalah sekolah kita, yaitu majalah Apostolos, atau nanti saya muat di Kadismar. Demikian anak-anak, hanya sekian yang bisa Bu Lucia sampaikan. Apabila dalam proses pembuatannya nanti kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya. Atau mungkin saat ini apabila kalian ingin bertanya, Bu Lucia akan bisa menjawab. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Bu Lucia berharap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi andai kata kalian ingin bertanya dengan senang hati, Bu Lucia akan menjawab. Ya, jangan lupa kalian menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan, ya, jaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga imunisasi, dan jangan lupa menggunakan masker. Selamat pagi dan terima kasih. Sampai jumpa.